Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bayang-bayang kekerasan terus mengintai anak-anak Indonesia. Perlakuan kasar kepada sang buah hati tak kunjung berhenti, terus terjadi di sekitar kita. Ironisnya pula, rumah yang semestinya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka, kini justru berubah menjadi ruang gelap yang mengerikan. Pun di tempat lain, seperti tempat umum hingga arena bermain anak menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Nyaris tidak ada lagi ruang aman bagi mereka. Mengacu data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak awal Januari hingga April tahun ini saja, terdapat lebih dari 6.000 kasus kekerasan yang menimpa anak di tanah air. Boleh jadi, kasus kekerasan anak seperti fenomena gunung es yang terus bergulir di kehidupan kita. Kondisi kian bertambah miris ketika sebagian besar kasus kekerasan yang menimpa adalah kasus kekerasan seksual dan pelakunya merupakan orang dekat di lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak. Jika sudah begini, kemana lagi mereka mencari tempat berlindung? Meski negara memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari praktik kekerasan, diskriminasi hingga eksploitasi, sayangnya hingga detik ini korban terus berjatuhan. Entah sampai kapan. Lantas, mengapa peristiwa ini terus terjadi? Apa pemicu meningkatnya kasus kekerasan anak di tanah air? Benarkah ada aturan yang tidak mampu meredam perilaku kejam seseorang kepada buah hatinya? Inilah The Jurnalis, masa depan anak terancam. Jika menilik sebaran kasus kekerasan terhadap anak-anak, kasus kekerasan fisik dan seksual yang terjadi di tanah air, faktanya masih menjadi momok yang mengerikan. Maklum, selain angkanya yang semakin meningkat, keberadaan pelaku yang notabene berasal dari lingkaran terdekat keluarga korban menjadi sebab mengapa kasus tersebut sulit untuk ditekan. Lagi dan lagi, lingkungan keluarga seolah menjadi ruang privat yang tak dapat ditembus. Meski pula peluang kekerasan begitu besar terjadi di ruang tersebut. Lihat saja sejumlah kasus yang terjadi di daerah dalam beberapa waktu belakangan ini. Misalnya, peristiwa memilukan yang terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada pertengahan April lalu. Entah apa yang merasuki pikiran Daeng SK sehingga ia begitu tega meroda paksa kedua anak kandungnya sendiri. Alih-alih dendam terhadap perilaku sang istri, ia tega merusak masa depan sang putri yang masih di bawah umur. Namun naas, anak pertamanya harus meninggal dunia karena trauma berat, bahkan satu anaknya yang lain kini tengah hamil 7 bulan. Ironisnya, perbuatan bejat tersebut dilakukan sang ayah kandung sejak tahun 2016 silam dan baru terbongkar pada April tahun 2022 ini. Yang satu itu sudah meninggal, kakak korban pada tahun 2018 sudah meninggal karena memang ada keterbelakang mental atau depresi dari kakak korban. Kemudian pada tahun 2021 juga si korban mendapatkan pelecehan seksual oleh pelaku ayah korban terakhir pada bulan September 2021. Cerita duka juga datang dari Manado, Sulawesi Utara. Seorang bocah perempuan berinisial CT berusia sekitar 10 tahun diduga menjadi korban kekerasan seksual hingga akhirnya meregang nyawa. Ibu korban mengklaim sebelum akhirnya meninggal dunia, anak perempuannya tersebut menjadi korban kekerasan seksual pada Desember tahun lalu. Saat itu, dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas lebam di sejumlah bagian tubuh dan pendarahan di area vital korban. Kami menemukan bahwa dia mengalami gejala lebam-lebam yang begitu banyak pada tubuhnya serta perdarahan dari alat kelaminnya. Kami juga menemukan bahwa dia mengalami
kelumpuhan. Untuk menetapkan tersangka, kronologis kejadian, juga modus operandi, serta mens reanya ataupun niat jahat si pelaku, penyidik masih berupaya keras untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi. Peristiwa yang membuat hati teriris ini juga muncul di Bengkulu. Bagaimana tidak, seorang paman dengan tega melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tak lain merupakan keponakannya sendiri pada akhir Februari lalu. Aksi bejat pelaku yang diduga dilakukan sejak 3 tahun silam ini akhirnya terbongkar setelah korban mengadukan sang paman kepada orang tuanya karena mendapat perlakuan tidak wajar dari pelaku. Ketiga peristiwa memilukan tersebut boleh jadi hanya sebagian contoh kecil fenomena kekerasan seksual yang selama ini terjadi di penjuru negeri. Pasalnya, sejak awal Januari hingga akhir Mei tahun ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat terdapat 3.864 kasus kekerasan seksual, disusul kasus kekerasan psikis 2.969 kasus dan kekerasan fisik sekitar 2.951 kasus. Ironinya, mayoritas korban masih di bawah umur dan jika dicermati, sebagian besar peristiwa terjadi lingkungan keluarga korban sehingga sulit terdeteksi. Kondisi ini diprediksi akan terus terjadi jika tidak ada kepedulian masyarakat ketika melihat berbagai penyimpangan. Setelah melihat kasus kekerasan kepada anak ini ternyata semakin tinggi setiap tahunnya, sekarang kita akan bertolak menuju ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. Karena ternyata memang Jawa Tengah ini merupakan provinsi dengan tingkat kasus kekerasan anak yang paling tinggi. Nah, kita akan ke Desa Tonjong di Kabupaten Brebes. Nah, ini kan ada kasus yang sempat viral karena ibunya ini membunuh anaknya sendiri. Ini disinyalir karena faktor depresi kan, karena kita udah melihat videonya, jadi kita mau lihat kasus perkembangannya seperti apa di sana. Iya betul, karena memang ternyata kasus kekerasan kepada anak itu ada beberapa faktor yang mengikuti. Nah, karena ini kasusnya cukup berbeda, walaupun sebenarnya ada beberapa kasus yang serupa, kita akan ingin melihat sebenarnya faktor apa kemudian yang membuat si ibu ini bisa melakukan kekerasan kepada anaknya sampai akhirnya berujung pembunuhan kepada sang anak. Namun kita juga akan melihat tidak hanya di Brebes, tapi juga kasus kekerasan yang ada di Semarang. Pada Maret 2022 lalu, publik digemparkan dengan kasus kekerasan yang menimpa 3 orang anak berusia 10 tahun, 7 dan 5 tahun di Brebes, Jawa Tengah. Ketiganya menjadi korban kekejaman yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Akibatnya, salah seorang anaknya yang baru berusia 7 tahun harus meregang nyawa. Proses hukum seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah yang berupaya membunuh 3 anak kandungnya. Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja. Tim The Jurnalis bergerak menuju lokasi kejadian perkara di Desa Tonjong, Sokawera, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, sekarang kita udah sampai di Dukuh Sokawera, Desa Tonjong, Kabupaten Brebes. Kita di sini akan melihat langsung lokasi rumah dari pelaku KU yang membunuh 1 orang anak dan 2 anak lainnya itu mengalami kritis. Kita akan melihat sebenarnya gimana sih kesehariannya mungkin dari lihat kondisi lingkungannya juga. Iya betul. Permisi, Bu, Pak. Ya, rumahnya sih yang mana? Oh ini. Meski sehari-hari Kanti dikenal sebagai sosok wanita pekerja keras di lingkungan keluarganya, namun sejak menikah pada tahun 2011 silam, perempuan berusia 35 tahun tersebut menjadi begitu tertutup seputar kehidupan keluarga kecilnya.
Setelah menikah, Kanti dan suaminya Ahmad Latif memilih bekerja dan hidup di Jakarta. Latif bekerja sebagai petugas keamanan perusahaan swasta di Bilangan Kuningan, Jakarta Pusat, dan Kanti memilih untuk membuka usaha salon di Bekasi, Jawa Barat. Namun, serangan pandemi COVID-19 melululantahkan mimpi pasangan tersebut, hingga akhirnya Kanti menutup usaha salonnya dan memilih kembali ke Brebes. Sementara sang suami tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai petugas keamanan. Di Brebes, kami bertemu dengan Resti, salah seorang sahabat Kanti sedari SMA. Selama ini, Resti menjadi tempat Kanti untuk mencurahkan keluh kesah kehidupan biduk rumah tangga yang dijalaninya, utamanya terkait persoalan ekonomi. Sudah berbeda gitu ya melihatnya. Sakitnya bukan sakit yang orang lagi sakit nggak enak badan. Di matanya tuh beda, kayak dia punya beban gitu. Sakitnya tuh sakit yang mentalnya dia. Pakar psikologi Probowati Condronegoro mengungkap, jika faktor ekonomi, persoalan di internal keluarga dan lingkungan tempat tinggal dapat menjadi salah satu pemicu tekanan yang membebani pikiran pelaku kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri. Kalau kita mengambil contoh Bu yang di Brebes, ibu membunuh anak. Nah ini kalau dari kacamata ibu sebagai psikolog, ini melihatnya seperti apa Bu kasus ini Bu? Perjalanan ibu, bagaimana keluarga itu pindah dari mana ke kota kecil, itu juga merupakan perbedaan lingkungan, ada lingkungan yang baru, sehingga ada kemungkinan ibu empet bahasanya ada yang kekesalan, ada kemarahan. Kalau faktor kenapa ibu berbuat seperti itu, ayo kita harus lihat dari segi mana, segi ekonomi, segi tekanan lingkungan, hubungannya dengan suaminya bagaimana, pendapatan yang kurang, masa pandemi yang tidak bisa macam-macam yang bisa kita. Lebih jauh, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati mengungkap jika faktor lingkungan dapat dijadikan garda terdepan perlindungan anak dari ancaman predator seks hingga sasaran amarah keluarga. Pelindung utama itu adalah lingkungan masyarakat ini. Saya kira masyarakat penting untuk punya sensitivitas begitu. Begitu ada situasi yang sepertinya tidak seperti biasa gitu ya. KPAI juga sering ya mendapatkan kasus-kasus seperti ini yang kemudian juga anak diselamatkan dan seterusnya. Ini menjadi bagian yang penting karena begitu semuanya anak dan ada satu orang dewasa yang melakukan kekerasan, anak ini kan nggak bisa menolak. Komunikasi yang baik menjadi kunci dalam membina hubungan rumah tangga, termasuk dukungan lingkungan serta orang-orang terdekat, agar anak tak lagi menjadi korban pelampiasan nafsu bejat dan amarah sesaat. Sudah 6 bulan terduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Ya tentunya si anak ini melihat hal-hal ini akan merupakan suatu trauma berat ya, dan akan berdampak. Jadi itu harus ada pendampingan. Obat. Sebelum saya mati, saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja. Kita simpulkan dia mengalami sebuah gangguan jiwa yang berat. Ngobrol-ngobrol bersama dengan keluarga maupun juga tetangga di sini ya, bahwa memang ternyata Bu Kanti ini adalah sosok orang yang pendiam, jadi tidak sering berkomunikasi dengan tetangga-tetangga sekitar, dan memang itu adalah sifat dari Bu Kanti sedari dulu. Jadi kalau ada masalah mungkin memang tidak menceritakan kepada bibinya, bahkan orang terdekatnya bibinya pun tidak tahu banyak tentang permasalahan yang dialami ya. Kondisi tekanan mental yang dialami Kanti sejak beberapa bulan terakhir disebut-sebut menjadi pemicu perbuatan sadis tersebut. Pada pertengahan April lalu,
Polres Brebes mengungkap jika Kanti mengalami gangguan jiwa berat. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan dokter kejiwaan Rumah Sakit Susilo Slawi selama 1 bulan sejak kasus tersebut membuat geger publik. Menurut keterangan dokter atau ahli, ibu ini dinyatakan atau terduga pelaku ini dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat. Untuk sekarang beliaunya atau yang terduga pelaku ini sudah kami lakukan observasi lagi di rumah sakit jiwa di daerah Semarang. Selanjutnya proses hukum terhadap ibu ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 44, apabila orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dihukum atau dipidana. Sudah 6 bulan terduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Dan mengapa lagi kena disebut berat? Karena itu sudah mengganggu aktivitas daripada terduga sehari-hari. Sudah menurunkan kemampuan dia dalam melakukan berbagai macam fungsinya, baik fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi sebagai seorang ibu. Maka kita simpulkan dia mengalami sebuah gangguan jiwa yang berat. Dan perlu dipahami juga bahwa halusinasi dan waham pada ibu ini menetap selama 6 bulan terakhir. Jadi bukan sebuah kejadian yang baru dialami. Terduga merasa bahwa sejak kecil dia mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan juga pelecehan yang hanya dia simpan sendiri. Dan hari itu keluar semua ceritanya tentang semua kejadian masa kecil. Dan kami ulang lagi, besoknya kami ulang lagi, ceritanya tetap tidak berubah. Lalu kami cari ke tempat lain ceritanya, kami dapatkan cerita yang sama. Dia menyimpan terus rasa dendam yang ada terhadap kejadian apa yang disimpan masa kecil. Makanya dia sekarang takut bahwa apa yang menimpa dirinya pada saat kecil terjadi pada anak-anaknya. Dari Brebes, kami pun lantas bertolak menuju kota Semarang untuk melihat lebih dekat kondisi terduga pelaku Kanti Utami yang kini dirawat di Rumah Sakit Amino Gondo Hutomo, Semarang. Sekarang kita ada di RSUD Dr. Amino Semarang, di mana Bu Kanti ini dirawat secara intensif. Bu Kanti ini dipindahkan dari Slawi. Jadi sekarang kita pengen cari tahu bagaimana sebenarnya kondisi dari Bu Kanti dan bagaimana hasil sementara sejauh ini yang didapatkan dari dokter kejiwaan yang menangani Bu Kanti. Kami menemui Dr. Witri, dokter spesialis kejiwaan yang menangani Kanti Utami di rumah sakit ini. Ini ruangannya ya Bu ya? Sama ruang kelas. Jadi ini adalah kamar tempat Bu Kanti Utami saat ini melakukan perawatan di RS Amino. Kita memang kita tidak diperkenankan untuk bisa meliput dan melihat Bu Kanti atau melakukan wawancara karena memang ada beberapa prosedur yang harus ditaati, khususnya lagi karena Bu Kanti ini masuk sebagai pasien yang dirawat di RS Amino. Namun tadi seperti disampaikan bahwa kondisi Bu Kanti ini saat ini sudah semakin membaik dan sudah mulai bisa berbaur dengan para perawat dan orang-orang yang ada di rumah sakit ini. Dr. Witri mengungkap masalah di internal keluarga menjadi pemicu gangguan jiwa terduga pelaku. Jadi apa saja sebenarnya faktor-faktor yang membuat seseorang itu bisa mengalami gangguan jiwa berat, apalagi ini kan sebagai seorang ibu ya, sosok ibu. Ya, kalau dari wawancara selama 7 hari yang kami dapatkan, ini Bu Kanti ini banyak mengeluh mengenai soal komunikasi antara pasangannya, ya, kemudian masalah ekonomi. Selama dia hidup kok rasanya begini-begini aja. Kalau untuk etiologi atau pencetus secara pastinya untuk gangguan jiwa berat memang tidak ada. Tapi dalam hal ini, dalam masalah yang dihadapi Bu Kanti ini kelihatannya masalah primary support group ya, terutama keluarga gitu Pak. Sebenarnya apa yang harus menjadi kekuatan kunci bagi orang tua, bagi suami istri untuk tidak sampai melakukan kekerasan kepada anaknya? Idealnya dalam rumah tangga itu ada bapak, ada ibu, anak-anak ya, rumah sendiri.
Tapi yang penting adalah quality time daripada keluarga tersebut, sehingga terjalin komunikasi yang baik. Karena kadang-kadang juga kalau tidak ada kesenjangan komunikasi, ini pelampiasannya, entah si bapak melampiaskan ke si anak atau si ibu melampiaskan ke si anak. Komunikasi yang terbaik. Itu yang kalau kita sebagai umat beragama ya tentu ibadahnya juga. Begitu. Imannya juga iya, gitu ya harus. Support keluarga, karena juga support keluarga lingkungan gitu sangat bermanfaat untuk keluarga tersebut. Dan yang terpenting adalah keberlangsungan kehidupan anak-anaknya yang kini menjadi korban. Ya tentunya si anak ini melihat hal-hal ini akan merupakan suatu trauma berat ya, dan akan berdampak. Jadi tentu harus ada pendampingan ya, baik itu dari keluarga maupun dari para ahlinya. Seiring meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, Iin Takziatul Mutmainah, Ketua Pansus Perlindungan Anak DPRD Jawa Tengah menyebut, implementasi Perda Perlindungan Anak yang telah disetujui dapat meminimalisir terjadinya kekerasan anak. Betul Mbak, jadi memang Jawa Tengah ini termasuk tinggi angka kasus kekerasan pada anak. Kekerasan baik fisik, kemudian juga termasuk kekerasan seksual, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dan tahun ini kita dari DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah menghasilkan perda, sebuah perda namanya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Nah, apakah sebenarnya dengan perda ini akan memberikan jaminan payung hukum yang kuat, Bu, untuk menjamin perlindungan kepada anak? Karena kalau kita melihat bahwa memang kekerasan kepada anak ini banyak terjadinya justru di lingkup rumah tangga, orang tua mereka sendiri, suami istri. Bagaimana bisa menjamin hal tersebut? Begini, sebenarnya kalau payung hukum terkait dengan perlindungan anak kan sudah ada undang-undang ini ya, perlindungan anak ya. Kalau di perda ini kan sebagai salah satu yang mensupport gitu, dan harapannya ini yang nanti akan secara implementatif akan dilakukan di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, perempuan disebut-sebut paling rentan mengalami depresi. Dari data tersebut, perempuan ibu rumah tangga yang berasal dari kelompok miskin menjadi kelompok yang paling rentan secara psikologis. Ya, selama ini perempuan disebut-sebut sebagai pihak yang menanggung beban berlapis di lingkungan keluarga, baik posisinya sebagai anak, orang tua, istri, ibu dari anak-anak, hingga penggerak roda ekonomi keluarga. Ya, karena terpengaruh video porno. Ini adalah fenomena gunung es. Yang tadi dilaporkan itu kan hanya yang di pucuknya aja ya. Sebenarnya itu ada beberapa yang belum bisa atau tidak mau dilaporkan. Kasus kekerasan anak terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mencatat sejak Januari 2022 hingga April 2022 tercatat lebih dari 6.700 kasus kekerasan anak terjadi di tanah air. Bahkan ternyata Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat tertinggi jumlah korban terbanyak. Selain itu juga kita menilik kasus di Provinsi Jawa Tengah, di mana Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah korban kekerasan anak terbanyak. Data yang kami peroleh sepanjang tahun 2021 ada 1.229 korban kekerasan anak di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang usia 0 hingga 18 tahun. Lagi-lagi kekerasan seksual mendominasi sebanyak 53,8%, disusul dengan kekerasan psikis sebanyak 21,8% dan kekerasan fisik sebanyak 13,6%. Tentu ini menjadi ironi di mana anak adalah generasi penerus bangsa, bahwa ini harus menjadi perhatian kita bersama. Terlebih lagi jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28B ayat
ayat 2 bahwa negara menjamin perlindungan anak atas kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kita harus bersama-sama dalam memberi perlindungan anak agar kekerasan tidak lagi membayang-bayangi sang anak. Satu dari ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Jawa Tengah adalah aksi bejat seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya hingga tewas pada pertengahan Maret lalu. Entah apa yang ada di benak Widianto, lelaki berusia 41 tahun, begitu tega menodai anak kandungnya yang baru berusia 9 tahun hingga tewas. Kamu nggak tega melakukan enggak, kamu tega melakukan itu anakmu kenapa? Alasanmu kenapa? Ya karena terpengaruh video porno, Pak. Kamu udah bercerai berapa kali? Berapa kali? 3 kali, Pak. Cerai berapa lama, Pak? Cerai udah berapa lama? 4 tahun. Tim The Jurnalis menelusuri kediaman pelaku yang tinggal di kawasan Telogosari, Pedurungan, Kota Semarang. Markamah, pemilik kos, mengungkap selama 5 tahun tinggal, pelaku begitu tertutup, tidak pernah bergaul dengan tetangga kos ataupun warga sekitar. Namun sesekali, Markamah melihat anak pelaku berkunjung ke tempat ayahnya tersebut. Kesehariannya biasanya ngapain aja, Pak Widi? Ya kalau di dalam, kalau keluar saya di situ menjemuri pakaian. Pak Widi itu tinggal sendiri di sini? Ya sama anaknya. Kalau ibu sering ketemu juga berarti sama anaknya kalau lagi ke sini? Ya kalau main ke sini. Kami juga menemui Nita, ibu korban yang tak lain merupakan mantan istri pelaku di kediamannya di kawasan Genuk, Semarang. Bersama Widi, Nita dikaruniai 2 orang anak. Kedua anaknya disebut-sebut dekat dan sering berkunjung ke kos ayahnya. Kecurigaan Nita justru semakin menguat ketika melihat salah seorang anaknya kerap sakit selepas berkunjung ke tempat ayahnya tersebut. Anak ibu ini dekat dengan bapaknya? Iya dekat. Semua memang dekat, cuman ini dekatnya memang kalau Sabtu, Minggu gitu memang di sana, ya memang dekat Mbak. Cuman enggak, masih tetap ceria, cuman tapi kalau berapa minggu terakhir tuh kalau habis dari sana tuh mesti sakit. Mesti sakitnya tuh sama, dia muntah, nggak mau makan, mesti kayak gitu terus. Ini kalau misalnya anak-anak mau main ke tempat bapaknya, ibu yang antarin atau Pak Widi yang menjemput? Kadang Pak Widi yang jemput, jadi anaknya WA, yang besar tuh WA suruh menjemput, nanti sampai depan, tapi nggak sampai masuk, enggak. Kecurigaan keluarga korban akhirnya terungkap ketika pihak rumah sakit menemukan ada kejanggalan dari kematian anak tersebut. Nita berharap agar mantan suaminya tersebut dapat dihukum seberat-beratnya. Apa harapan ibu terhadap kasus ini? Saya sih pengennya ya hilangin nyawa, pikir saya pengennya seumur hidup kalau nggak hukuman mati. Aparat kepolisian mengungkap jika perilaku tersangka didorong oleh kebiasaannya menonton video porno. Yang kemudian meyakinkan dari pihak kepolisian bahwa memang benar Widi ini adalah pelaku kekerasan seksual kepada anaknya. Perbuatannya ini sama dengan hasil dari visum yang dikeluarkan dokter yang saat itu adalah menangani. 1, saudara Widianto ini menyampaikan bahwa dia telah menyetubui anaknya. Selama 3 kali ini adalah yang terakhir sehingga mengakibatkan anaknya meninggal. Ya. Kemudian bagaimana dengan jerat hukuman yang akan diberikan kepada pelaku? Sampai saat ini kami menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana si tersangka ini ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Selain menimbulkan trauma mendalam, pakar psikologi Probowati Condronegoro menyebut jika peristiwa kelam tersebut justru dapat membentuk perilaku korban menjadi pelaku kekerasan serupa di kemudian hari.
Dampak kedepannya secara psikologis apa, Bu? Apakah mungkin tidak hanya trauma, kemudian malah jadi akan berdampak buruk kepada dirinya, akan melakukan hal negatif juga ke depannya? Seperti apa dampak-dampaknya, Bu? Kumpulan kebiasaan akan menjadi perilaku kan. Jadi dia sudah biasa melakukan itu, sehingga dia nggak ngerti lagi sama siapa, dan juga menjadi kebutuhan si korban. Nah, sehingga korban nanti bisa mencari sesuatu dengan hal yang lain. Itu yang terjadi. Karena sudah berkali-kali seperti jadi adik itu biasa seperti canduan ya, karena sudah biasa dilakukan dan mungkin tanpa rasa malu dan biasa aja gitu. Kami juga mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah untuk mengkonfirmasi temuan kasus kekerasan anak yang terjadi di Sumbu, Jawa ini. Retno Sudewi, Kepala Dinas DP3AP2KB menyebut jika mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak merupakan orang dekat, yakni orang tua sang anak. Ironis memang. Ya, ini adalah fenomena gunung es. Yang tadi dilaporkan itu kan hanya yang di pucuknya aja ya. Sebenarnya itu ada beberapa yang belum bisa atau tidak mau dilaporkan karena masih menganggap itu aib, ya kan. Jadi ini memang kita harus berusaha juga untuk pencegahan. Jadi sekarang selain penanganan secara optimal, kita juga harus banyak dalam hal pencegahan. Orang tua ternyata yang melakukan kekerasan kepada anak, sedangkan sebenarnya rumah keluarga itu kan adalah tempat teraman bagi anak, namun ternyata ini sebaliknya. Jaminan seperti apa, perlindungan seperti apa yang diberikan kepada anak? Kalau dari pemerintah kan kemarin sudah ditetapkan Undang-Undang RTPKS. Kemudian kita juga ada perda. Ada 2 perda, yaitu Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ya, itu dari segi kebijakan. Kemudian diturunkan juga kita punya Pergub, Peraturan Gubernur juga dalam hal penanganan atau perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Tetapi tidak cukup hanya dengan kebijakan ya. Yang penting adalah implementasi supaya kita itu pencegahan. Meski sejumlah payung hukum yang disusun pemerintah saat ini dinilai cukup untuk melindungi anak-anak di negeri ini, namun faktanya implementasi kumpulan aturan tersebut belum maksimal. Jika itu yang terjadi, perlukah aturan baru untuk melindungi generasi bangsa ini? Apakah dengan payung hukum yang sekarang ini sudah cukup? Karena ternyata pada akhirnya kekerasan anak masih terus terjadi. Ya, kita ayo bareng-bareng untuk mewujudkan semua atau peraturan yang sudah ada sebenarnya. Tapi itu siapa? Ya kita semua tanggung jawabnya. Bukan hanya dipundakkan di pemerintah saja. Supaya anak itu bisa terlindungi. Itu tadi lingkungan keluarga dulu ya. Keluarga kalau rasa nyaman, ya nyaman dan aman kan bagi keluarga. Kemudian di lingkungan mulai sekolah yang ramah, di desa. Semua melakukan itu semua, kita gerakan bareng-bareng ya. Insya Allah tidak akan terjadi kekerasan. Anak adalah masa depan bangsa yang harus dilindungi dari berbagai kekerasan, diskriminasi, hingga eksploitasi. Seluruh pihak, utamanya lingkup rumah tangga yang berada di lingkaran terdekat kehidupan anak, sudah seharusnya mampu menjaga dan mendidik mereka agar tumbuh menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat untuk negeri. Masalah ketahanan jiwa itu ya, perilaku ya, di dalam ya, psikologi ya, kepribadian manusia itu sangat penting ya. Beranjak dari data itu, saya yakin fenomena kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es yang selama ini tidak pernah terlaporkan dan hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan. Karena itu ada 3 hal yang saya minta menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, prioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Harapan Presiden Joko Widodo mendesak agar kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di negeri ini dapat segera ditekan. Sejak 2 tahun silam, sepertinya masih jauh panggang dari api. Faktanya, ancaman kekerasan terhadap buah hati masih terus terjadi tak berhenti, bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Lihat saja,
peningkatan kasus kekerasan anak pada data berikut ini. Dalam 3 tahun terakhir, angkanya terus mengalami peningkatan secara signifikan. Jika dicermati, kasus kekerasan seksual menempati posisi tertinggi, yakni sebanyak 22.000 kasus lebih. Maklum saja, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang sedianya menjadi payung pelindung seolah belum mampu menekan kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Meski begitu, kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang belum lama disahkan dapat menjadi benteng perlindungan bagi anak, utamanya dari para pelaku kejahatan termasuk predator seks. The Journalist menemui kriminolog Universitas Indonesia Thomas Sunario untuk mengupas apa sesungguhnya yang terjadi di balik meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini. Menurutnya, kasus kekerasan anak khususnya di lingkungan internal keluarga merupakan fenomena sosial yang sulit dihilangkan namun dapat ditekan. Faktor lingkungan, tekanan kebutuhan ekonomi hingga rendahnya ketangguhan mental dan kejiwaan seseorang menjadi pemicu semakin rongketnya kasus tersebut di tanah air. Seberapa besar mungkin hal itu akan mempengaruhi orang tua untuk bisa menyiksa anaknya? Karena manusia kan bukan robot ya, hanya dipengaruhi lingkungan ya. Bagaimana ketahanan diri dia sendiri, katakanlah itu ketahanan ya menghadapi ini ya. Ada orang yang impulsif ya, diam aja. Ada yang mereka langsung marah yang ini ya, dan itu juga mempengaruhi seseorang. Misalnya gini, dalam keadaan tertentu ya, ayah atau ibu yang bekerja ya atau ini dia pulang ya, anaknya ribut ya, dia sedang ada di dalam otaknya itu masalah-masalah di kantor ya. Lalu dia itu anaknya tahu, tapi dia dalam keadaan begitu kadang-kadang anaknya papa mama langsung datang ya. Ini yang ada di kantor itu terbawa ya, anaknya ditendang ya, nggak ada anaknya kucingnya atau anjingnya. Nah ini mempengaruhi ini. Jadi masalah ketahanan jiwa itu ya, perilaku ya di dalam ya, psikologi ya, kepribadian manusia itu sangat penting ya, dan ini dipengaruhi oleh pengalaman dia ya. Meski hukuman yang diberikan kepada para pelaku kekerasan terhadap anak terbilang cukup berat, namun faktanya vonis tersebut tak pula mampu membuat jera dan menekan kasus ini. Mirisnya, kekerasan terhadap anak justru kian tak terkendali. Orang keluar dari penjara itu sampai sekarang belum ada penelitian yang valid ya. Apakah dia jera itu karena ada di dalam? Apakah dia juga kemudian lebih berhati-hati dalam melakukan kejahatannya? Hal senada juga diutarakan oleh Rita Pranawati, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Rita mengungkap kasus kekerasan terhadap anak bukan disebabkan oleh faktor tunggal. Pola pengasuhan anak yang buruk ditambah lagi belum siapnya pasangan dalam membangun mahligai rumah tangga sehingga memicu terjadinya kekerasan. Untuk itu, kondisi lingkungan berperan penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Seringkali orang akan mengatakan bahwa itu adalah ranah privasi ya, ranah privat. Ini keluargaku, kamu nggak usah ikut campur, mungkin seperti itu. Tetapi begitu itu sudah tindak kekerasan dan itu adalah pidana, siapapun boleh melakukan pertolongan karena ini kan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak. Tetapi memang mungkin perlu upaya-upaya yang soft gitu ya, mulai dari kok ini nggak pernah keluar, tetangganya bisa berkunjung gitu, ada apa dan seterusnya. Begitu juga begitu ada kasus-kasus kekerasan yang kok kayaknya anaknya nangis terus-menerus ya, itu juga penting untuk ada penyelamatan kalau memang dirasa perlu gitu, dan itu terjadi di beberapa daerah. Saat angka kekerasan terus merangkak naik, anehnya layanan pelaporan cepat sigap yang digadang-gadang menjadi tameng awal pencegahan justru terkesan lambat. Kami mencoba menghubungi layanan SAPA di nomor 129. Layanan ini dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sayang, layanan ini belum maksimal dimanfaatkan. Selamat datang di layanan SAPA 129. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami, seluruh percakapan ini akan direkam oleh sistem.
Untuk layanan pengaduan dan konsultasi perempuan, tekan 1. Iya, selamat pagi. Saya hendak melaporkan, saya temuan di lapangan ada ayah yang memerkosa anaknya di wilayah Semarang sampai anaknya meninggal. Apakah sudah diterima oleh pihak kementerian? Berarti Ibu sebelumnya laporan tersebut belum diterima oleh kementerian. Apakah Ibu ingin membuat aduan? Kalau saya ingin membuat aduan, bagaimana prosesnya? Ada beberapa formulir yang akan Ibu isi seperti identitas pelapor, korban, dan terlapor, lalu kronologis dari kejadian tersebut. Setidaknya untuk bisa tersambung dan diangkat oleh call center dari 129 ini, saya membutuhkan waktu 1 menit dari awal saya mulai memencet nomor aduan di 129. Dan setelah itu diarahkan untuk membuat laporan, baik itu laporan tertulis yang kemudian bisa dikirimkan lewat WhatsApp dari Kementerian Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami menemui Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA di kantornya pada akhir April lalu. Pak Nahar, kami sudah mengunjungi beberapa lokasi yang terbukti ada kasus kekerasan terhadap anak di sana. Gitu. Anak kembali menjadi korban kekerasan verbal, fisik, bahkan yang paling menjijikkan kekerasan seksual. Bagaimana Kementerian PPPA melihat kasus ini, terutama di tengah pandemi yang ada peningkatan kasus yang cukup signifikan? Nah, inilah yang menjadi concern kita. Contoh misalnya kenapa pencegahan lebih penting. Dari data yang ada, misalnya survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, angka kekerasan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan gitu ya. Jadi angka kekerasan terhadap anak perempuan itu turun selama 3 tahun itu 21%. Begitu anak laki-laki turun juga menjadi 28%. Nah, hanya angka yang berupa laporan melalui sistem informasi online itu mengalami kenaikan. Tentu bisa dipahami ya, naik ini karena sebelumnya mungkin agak kesulitan untuk melapor. Sekarang kan kanal-kanal untuk pelaporan semakin banyak. Masyarakat sudah mulai berani. Nah, oleh karena itu maka angkanya semakin naik. Tapi angka itu masih di bawah dari jumlah total kasus yang dari prevalensi itu. Apa sebenarnya akar permasalahannya sehingga kita bisa menemukan lagi dan lagi kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, Pak? Iya, yang harus diwaspadai adalah ruang-ruang kosong. Ruang-ruang kosong misalnya seperti ini. Banyak kejadian, misalnya kita tidak menyadari anak ditinggal di rumah. Lalu kemudian dititipkan ke orang yang dipercaya oleh ibunya. Ibunya ketika misalnya ada laporan dari tetangga, ibu itu anaknya gimana-gimanain sama yang ngasuhnya, oleh pamannya, oleh apa segala macam. Ibunya nggak percaya. Tapi kemudian setelah kejadian lebih parah, lalu kemudian ada yang hamil, baru itu ini. Jadi ruang-ruang kosong seperti itulah yang harus diwaspadai. Oleh karena itu tadi pencegahannya harus berlapis. Sejumlah kasus kekerasan pada anak yang terus terjadi semestinya menjadi tamparan keras bagi seluruh elemen negeri bahwa nasib generasi penerus bangsa kita kini terancam dan dibayangi ketakutan. Sikap acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar justru makin membuat para pelaku kekerasan semakin leluasa berbuat jahat kepada anak-anak. Itu sebabnya pencegahan paling penting adalah dimulai dari diri kita sendiri agar peduli dengan keadaan sekitar. Apalagi payung Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sedemikian rupa disusun demi melindungi generasi bangsa. Bahkan sejumlah daerah memperkuat dengan beragam peraturan daerah agar kejahatan terhadap anak dapat ditekan, dicegah, dan diminimalisir dampak buruknya. Namun sayang, implementasi beragam kebijakan tersebut belum optimal dilakukan. Untuk itu, diperlukan dukungan politik anggaran, kolaborasi lembaga demi menjaga masa depan anak Indonesia. Karena pada prinsipnya, merusak mimpi anak sama halnya dengan mencabik-cabik masa depan bangsa. Karena sejatinya, keberadaan satu anak begitu berharga dalam meneruskan cita-cita para pendiri bangsa.
The Jurnalis akan hadir di episode berikutnya. Metro TV